Halo, selamat pagi, salam sehat dan berbahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Nigusti Agung Ayu Mas Triwulandari. Saya sebagai salah satu dosen pada program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni kriminologi. Di mana mata kuliah kriminologi ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Adapun metode yang saya gunakan adalah DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya mulai dengan delivery, di mana kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Ini mencakup berbagai aspek termasuk penyebab kejahatan, perilaku kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan, dan upaya penanggulangannya. Kriminologi merupakan salah satu ilmu bantu di dalam hukum acara pidana. Definisi kriminologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu crimen, yang berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Fokus studi kriminologi tidak hanya berfokus pada kejahatan itu sendiri, tetapi juga pada berbagai faktor, yakni penyebab kejahatan. Lalu kriminologi berusaha memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan. Baik itu faktor biologis, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Pelaku kejahatan itu sendiri dipelajari oleh kriminologi terkait dengan karakteristik motivasi dan pelaku kejahatan. Korban kejahatan dan kriminologi juga memperhatikan dampak terhadap korbannya. Bagaimana korban memanipulasi dirinya agar terbebas dari tindak pidana kejahatan. Pendekatan interdisipliner di dalam kriminologi itu adalah ilmu yang bersifat interdisipliner, di mana melibatkan berbagai bidang ilmu seperti ilmu sosiologi, psikologi, hukum, antropologi, dan ilmu politik. Dan tujuan daripada kriminologi itu sendiri adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang kejahatan, memahami penyebabnya, memprediksi perilaku kejahatan, dan merancang strategi pencegahan serta penanggulangan kejahatan yang efektif. Dalam capaian pembelajaran akhir mata kuliah ini adalah yang pertama, yakni menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Yang keempat, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Yang keenam, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketujuh, memiliki kemampuan mengkonstruksi dan menganalisis gagasan, persoalan, dan logika guna pemecahan masalah di bidang hukum. Yang kedelapan, mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, menguasai dasar-dasar ilmu hukum dan perkembangannya sesuai dengan bidang konsentrasi hukum pidana, hukum perdata, hukum pemerintahan, hukum dan masyarakat, serta hukum internasional. Dan yang kesepuluh, menguasai konsep teoritis di bidang hukum pada sistem hukum Indonesia dan hukum nasional dan internasional. Dan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah kriminologi ini, mahasiswa diharapkan yang pertama, menguasai dan memahami pengertian, ruang lingkup, dan perkembangan kriminologi dan hubungan kriminologi dengan hukum pidana dan ilmu sosial. Yang kedua, menguasai dan memahami tentang pengertian dan bentuk kejahatan dan cara penanggulangan kejahatan. Yang ketiga, menguasai dan memahami teori-teori baru kejahatan. Yang keempat, menguasai dan memahami teori-teori kriminologi. Yang kelima, menguasai dan memahami aliran-aliran kriminologi. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian ruang lingkup dan manfaat
bermanfaat mempelajari kriminologi dan hubungannya dengan korban. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian tentang restitusi, kompensasi, dan bantuan lainnya kepada korban tindak pidana. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsepsi kekerasan seksual anak, pengaturannya dan hak-haknya, bentuk viktimisasi yang dialami korban, serta mekanisme perlindungannya. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis lembaga perlindungan saksi korban dan perannya dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana. Dari capaian pembelajaran tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa materi yang akan disampaikan pada setiap pertemuan perkuliahan. Pertemuan pertama dan kedua yaitu terkait dengan pengantar kriminologi. Tentunya menjelaskan mengenai pengertian, ruang lingkup, asal-usul dan perkembangan kriminologi, hubungan kriminologi dengan hukum pidana, hubungan kriminologi dengan ilmu sosial. Lalu pada pertemuan ketiga dan keempat akan membahas mengenai kejahatan, pengertian kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan, baik itu kejahatan konvensional dan kejahatan inkonvensional, lalu berkaitan dengan tahap preventif, tahap represif, dan tahap penegakan hukum atau tahap sosialisasi. Pada pertemuan kelima membahas mengenai teori baru kejahatan. Pada pertemuan keenam akan membahas mengenai teori-teori kriminologi. Pada pertemuan ketujuh membahas mengenai aliran-aliran kriminologi. Pertemuan 8 dan 9 membahas mengenai hubungan antara kriminologi dengan viktimologi. Pada pertemuan 10 dan 11 membahas mengenai korban tindak kejahatan. Pertemuan 12 dan 13 membahas mengenai pengertian tentang restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum lainnya kepada korban. Dan pertemuan terakhir yaitu pertemuan 14, mahasiswa menganalisis kasus yang berhubungan dengan kriminologi dan kaitannya dengan korban kejahatan. Demikian kami sampaikan terkait dengan delivery. Selanjutnya, kami akan sampaikan terkait dengan interaction. Dalam hal ini dibahas mengenai metode pembelajaran dalam penyampaian materi dalam mata kuliah kriminologi. Yang pertama, student-based learning, di mana metode ini berbasis kepada pembelajaran di mana mahasiswa diberikan kebebasan di dalam mengambil kesempatannya dan fasilitasnya untuk mengendalikan dan mengambil ilmu pengetahuannya sendiri berdasarkan kepada pengamatan, observasi, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini akan meningkatkan kualitas mahasiswa itu sendiri. Adapun karakteristik daripada metode ini adalah mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara aktif dan interaktif di dalam kelas. Lalu, pembelajaran yang berbasis proyek, kolaboratif, yang tentunya akan menumbuhkan critical thinking mahasiswa di dalam menganalisis substansi dalam ilmu kriminologi. Metode yang kedua adalah problem-based learning, di mana metode pembelajaran ini menyuguhkan berbagai situasi atau keadaan permasalahan secara otentik dan berbagai makna kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang sifatnya kompleks dan realistis. Tentunya hal ini juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan menggunakan metode-metode dalam kriminologi itu sendiri. Problem pembelajaran based learning ini disajikan dalam beberapa tahap, di mana diantaranya yang pertama adalah tahap penyajian masalah, yang kedua adalah perencanaan strategi, yang ketiga adalah kolaborasi dalam kelompok, yang keempat bimbingan dosen, yang kelima presentasi solusi, dan terakhir adalah refleksi evaluasi. Salah satu contohnya daripada metode problem-based learning ini dalam mata kuliah kriminologi adalah mahasiswa diminta untuk mampu menganalisis kasus kekerasan dan dihubungkan dengan perbuatan pelaku dalam kacamata kriminologi. Yang terakhir, kami akan bahas mengenai assessment. Dalam proses penilaian ini dilalui dengan beberapa kriteria, yakni yang pertama adalah tes kecil atau kuis dengan bobot 10%, yang kedua tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, keaktifan dalam diskusi 10%, kepribadian 10%, praktikum dan presentasi 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 25%. Kriteria penilaian dalam kriminologi yang dinilai dengan range angka yang dapat diperoleh oleh mahasiswa. Yang pertama adalah 80-100 nilai A, 77-79,99 amin, 74,78
74 sampai 76,99 B plus, 68 sampai 73,99 B, 65 sampai 67,99 B min, 62 sampai 64,99 C plus, 56 sampai 51,99 C, 45 sampai 55,9 D, dan 0 sampai 45,99 E. Baik, demikian pemaparan DIA dalam mata kuliah kriminologi sebagai suatu bentuk pernyataan dari dosen sebagai implementasi Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Untuk selanjutnya, saya akan menayangkan cuplikan perkuliahan mata kuliah kriminologi. Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Ketemu lagi bersama saya dalam mata kuliah kriminologi. Ya, gimana kabarnya semua, sehat? Sehat. Sehat, pasti sehat. Semangat pastinya ya. Oke, jadi minggu lalu kita sudah bahas di pertemuan kedua terkait dengan ruang lingkup, lalu definisi kriminologi gitu ya. Nah sekarang untuk pertemuan ketiga kita bahas di bab 3 itu tentang kejahatan. Oke, sebelum saya ke materi mungkin sudah pernah dengar kan kejahatan dan apa saja sih bentuk-bentuk kejahatan yang ada di masyarakat gitu ya. Hal yang paling sederhana mungkin sering kalian dengar gitu ya, salah satu bentuk kejahatan atau penyakit masyarakat itu kan seperti begal gitu ya. Dan sekarang yang sedang sangat masif ya, gimana Indonesia khususnya sedang memerangi kekerasan seksual gitu ya. Kekerasan seksual ini kan sebenarnya fenomena sosial yang kemudian bagaimana bentuk perbuatannya itu bertentangan dengan norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan tentunya karena kita adalah negara hukum bertentangan dengan norma hukum. Ya, jadi sesuai dengan materi yang sudah saya share melalui LMS, mungkin teman-teman bisa cek bersama. Jadi kejahatan itu sendiri apa? Nah, saya bagi menjadi 3 pointer di dalam bab 3 yang kita bahas tentang materi kejahatan ini. Yang pertama, tentunya kita harus paham dulu definisi atau pengertian batasan, baik itu secara umum, ya, secara khusus, secara luas, secara sempit terkait dengan definisi kejahatan atau pengertian kejahatan. Yang kedua, salah satu turunan dari kejahatan itu ya, dan teman-teman juga bagian daripadanya, yaitu kenakalan remaja. Nah itu sekarang sedang marak-maraknya kenakalan remaja. Mungkin teman-teman bisa lihat di media sosial banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak muda, baik itu yang memang berkelompok atau sendiri gitu ya. Kalau mungkin teman-teman sering menonton media sosial, membaca gitu ya, sering sekali kita mendengar kejahatan zero crime. Zero crime itu kejahatan di jalanan seperti trek-trekan, ya, kebut-kebutan, tidak menggunakan helm seperti konvoi kemarin itu yang sempat viral di daerah Renon, ya. Teman-teman mungkin pasti menyimak. Dan yang ketiga tentunya kita harus memahami apa itu klasifikasi daripada kejahatan. Gitu ya. Baik. Coba saya memberikan definisi daripada kejahatan. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, kalau kita melihat definisi kejahatan itu adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, dalam hal ini adalah hukum pidana. Secara praktis kita dapat melihat bentuknya. Secara praktis itu kejahatan itu adalah tentunya pelanggaran atas norma-norma, baik itu norma agama, ya, kebiasaan yang ada di masyarakat. Lalu berikutnya ada kesusilaan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau terkait dengan religi, ya, kejahatan itu bagian dari pelanggaran atas perintah Tuhan. Dalam setiap agama tentu melarang perbuatan-perbuatan yang memang ya dikategorikan sebagai dosa gitu ya. Apa saja kira-kira bentuk dosa yang mungkin setiap agama mengatur itu? Apa? Dilarang membunuh, ya. Lalu dilarang mencuri, gitu ya. Itu satu bentuk kejahatan yang memang dilarang oleh ajaran agama. Yang ketiga, secara yuridis tentunya karena kita adalah negara hukum, perbuatan-perbuatan itu dibatasi oleh hukum. Perbuatan seperti apa yang dilarang? Sama, sesuai dengan ajaran agama, hanya penegakannya itu secara konkret terlihat. Nah, kalau pelanggaran atas norma agama,
dosanya kan tidak kita lihat saat ini kan, tapi kalian akan nikmati ketika kalian sudah meninggal dunia di akhirat gitu ya. Baik, dari 3 kategori definisi kejahatan, sebelum saya lanjut ada yang mau ditanyakan? Oke, yang di belakang silakan. Izin bertanya, Miss, Ya. kenapa kejahatan itu ada ya di masyarakat kita hingga saat ini? Oke. Kenapa kejahatan? Bagus sekali pertanyaannya. Kejahatan, kalau saya mengutip salah satu pendapat dari ahli sosiologi hukum, Barners and Titers gitu ya. Kejahatan itu ibarat musim yang selalu berganti. Dia akan selalu ada mengikuti perkembangan masyarakat. Semakin berkembang pola pikir masyarakat, perkembangan teknologi, ya, lalu ada kepentingan-kepentingan, itu kejahatan akan tetap ada di masyarakat. Selama manusia hidup gitu ya. Kalau dalam hukum pidana, apa dasar orang dapat dikategorikan dia melakukan kejahatan atau dia bersalah melakukan tindak pidana? Hanya dari apa? Niat. Pertama dia niat. Kalau hanya niat saja tanpa ada perbuatan belum dikategorikan tindak pidana. Tapi kalau berniat, saya berniat mencelakai kamu lalu saya lakukan perbuatan itu adalah bentuk kejahatan. Itu ya. Kenapa dia ada di masyarakat? Sepanjang manusia itu hidup, sepanjang dia bersosialisasi, sepanjang dia berinteraksi, sepanjang dia memenuhi kebutuhan hidupnya, kejahatan itu pasti akan berada, gitu ya. Baik itu dari perbuatan yang disengaja maupun perbuatan yang tidak disengaja atau dalam hukum pidana disebut dengan kelalaian, gitu ya. Baik, itu terkait dengan definisi. Yang berikutnya adalah kalau kita melihat, nah, 3 perspektif pendekatan pembentukan undang-undang yang dapat menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Yang pertama ada konsensus, menganggap adanya persetujuan umum antar kepentingan dari nilai-nilai dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kesepakatan, konsensus, hubungan hukum. Kadangkala hubungan hukum yang tidak didasari atas niat yang baik tentunya akan menimbulkan semacam pelanggaran. Contoh misalkan teman-teman berbuat perbuatan hukum. Contoh perbuatan hukum itu adalah perjanjian. Ya. Kalian membuat perjanjian nih sama teman gitu ya. Lalu buat perjanjian misalkan sharing profit terkait dengan pembukaan usaha. Lalu satu teman kalian membawa lari kabur uang yang kalian titipkan untuk modal. Digelapkan. Asal usul uang itu digunakan untuk hal yang lain, tidak untuk kepentingan usaha. Itu adalah kejahatan, penggelapan, penipuan gitu ya. Nah, itu maksudnya kenapa? Kadang-kadang kejahatan itu bisa muncul atas dasar konsensus. Yang kedua adalah pluralis. Kita itu hidup di negara yang keanekaragaman suku, adat, agama, dan budaya. Di mana pikiran satu manusia dengan manusia lainnya, individu satu dengan individu lainnya tidak akan sama. Baik, dari perspektif yang terakhir, dari perspektif konflik ya, bahwa kejahatan itu menekankan pada adanya paksaan tekanan yang berasal dari sistem hukum. Perbuatan yang disampaikan itu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tentunya akan diikuti oleh penegakan hukum. Penegakan hukum itu bisa berasal dari sistem, ya, bisa berasal dari struktur, bisa berasal dari budaya, atau berasal dari hukumnya itu sendiri. Oke. Dari 3 perspektif ini paham semua? Sementara paham ya? Baik. Jadi saya lemparkan sekarang pertanyaan ya. Dari 3 perspektif ini gitu ya. Apa sih sebenarnya hubungan antara kriminologi dengan penegakan hukum? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Jadi menurut saya hubungan kriminologi dengan penegakan hukum itu adalah memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku, dan dampaknya bagi masyarakat. Ya, benar sekali. Jadi saya coba untuk menyempurnakan, benar, kejahatan itu harus dipahami dulu gitu ya. Apa dasarnya kejahatan itu muncul? Kenapa pelaku melakukan kejahatan itu? Apakah dia bergelumut dengan konflik? Atau itu kaitannya dengan konsensus, ada hubungan hukum yang tidak terselesaikan dengan baik, gitu ya. Sehingga ketika kita tahu apa identifikasi kenapa pelaku melakukan kejahatan, kenapa seseorang berbuat jahat, kenapa seseorang berperilaku jahat, itu bukan saja dari faktor dirinya sendiri, tapi juga faktor eksternal. Kalau katanya teori
ya, asosiasi diferensial Sutherland, orang jahat itu karena dia belajar menjadi jahat. Belajar dari mana? Belajar dari lingkungan, belajar dari teman, belajar dari internet. Sekarang anak-anak masih kecil-kecil bisa sebagai pelaku kejahatan, itu belajar dari mana? Karena gadget. Mereka belajar dari sana. Ya, melihat perilaku orang dewasa, kemudian dia meniru gitu, dikiranya itu benar. Nah, itu proses peniruan itu yang dikatakan oleh Sutherland, orang tuh jahat itu karena belajar. Beda dengan konsep yang dikemukakan oleh Lombroso, bahwa orang jahat itu memang lahirnya udah jahat. Lombroso itu memberikan karakteristik orang jahat dari sisi wajah. Karakteristik orang jahat dari lahir itu apa? Wajahnya itu kotak. Seperti gambar-gambar penjahat di film kartun. Wajahnya kotak, bibirnya tebal, matanya besar, rambutnya keriting, hitam, tinggi. Nah itu, Lombroso mengatakan dari faktor biologis. Dari lahirnya memang udah jahat, udah kelihatan. Kalau sekarang kan kita nggak bisa melihat orang jahat dari sisi luarnya. Seperti itu. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Ya, oke, sudah cukup ya. Baik. Karena ini adalah pertemuan ketiga kita membahas terkait dengan kejahatan, saya akan memberikan teman-teman tugas di LMS. Yang pertama mungkin teman-teman bisa atensi, kejahatan konvensional yang terjadi belakangan ini, coba sebutkan ada berapa jenisnya. Tadi saya sudah katakan beberapa ya. Lalu yang kedua adalah kejahatan yang dilakukan di media cyber. Apa sih sebab-sebab orang melakukan kejahatan itu di media cyber, lalu kejahatan dilakukan secara konvensional gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah apa sih sebenarnya ya fungsi kriminologi ini di dalam hukum acara pidana. Selain ilmu-ilmu lain gitu ya. Ya, apakah dia hanya mempelajari perilakunya, apakah dia hanya mempelajari sebab-sebabnya, atau dia untuk bisa menentukan sanksi pidananya seperti apa, hukumannya seperti apa. Begitu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Ini adalah pertemuan ketiga kita. Tadi saya sudah bagikan tugas ya, silakan teman-teman kumpulkan tugas itu maksimal besok, akan saya grading di minggu depan sebagai tambahan daripada keaktifan kalian di kelas, lalu tes kecil dan juga tugas mandiri ya. Silahkan nanti saya bagikan QR code untuk absensi kalian untuk pertemuan ketiga ini ya. Pastikan koneksi di handphone kalian baik untuk bisa mengabsensi. Apabila terjadi kesalahan gitu ya atau kesulitan, nanti dikonfirmasi aja ke saya, secara manual akan saya absenkan. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Ya.